Sini saya akan jelaskan juga tentang Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah program lembar kerja atau spreadsheet dari Microsoft untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam format table. Nah, menggunakan rumus dan fungsi untuk perhitungan, serta membuat grafik dan laporan yang membantu mengambil keputusan bisnis, keuangan, bahkan tugas sehari-hari lainnya. Ini adalah alat serbaguna yang menyimpan data di baris dan di kolom atau disebut cell, menjadikan sangat populer di berbagai bidang mulai dari akuntansi hingga pemasaran. Nah, fungsi utama dari Microsoft Excel itu yaitu pengolahan data dan perorganisasi data yang menyimpan data, angka, dan teks dalam bentuk tabel yang mudah diatur dan dicari. Terus, perhitungan juga melakukan kalkulasi matematis dan statis 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 statistik statistik secara cepat dan akurat menggunakan rumus seperti sum, average, terus juga Tentenate, terus if, banyak lagi, dan fungsi bawaannya. Dan kita analisis data, menganalisis data kompleks menggunakan fitur seperti pivot table untuk mengidentifikasi tren dan pola. Nah, terus apa bedanya sih Microsoft Word sama Microsoft Excel? Nah, perbedaan utama Microsoft Word dan Excel terletak pada fungsi intinya. Word adalah pengolahan data untuk dokumen yang berbasis teks, surat, atau laporan, atau koran secara otomatis lah. Sedangkan Excel adalah program spreadsheet untuk pengolahan data, angka, perhitungan, analisis grafik. Dengan Word berfokus pada format halaman teks, sementara Excel pada baris dan kolom untuk data numerik dan rumus canggih. Keduanya saling melengkapi, di mana data dari Excel sering disematkan ke dokumen Word untuk visualisasi yang lebih baik. Nah, terus ini sih cara penggunaan Microsoft Excel. Nah, di video saya sebelumnya itu ada banyak juga caranya. Nah, lalu kalian lihat saja di video saya di situ. Terdapat banyak cara tentang penggunaan Microsoft Excel. Contoh penggunaan Microsoft Excel. Oke, langsung saja ke contohnya dan caranya. Di sini di sini itu dasar-dasar Microsoft Excel seperti memperoleh fungsi right, left, mid, upper, lower, proper, if, dan nothing if. Nah, rumus fungsi atau kegunaannya. Right mengambil karakter dari sebelah kanan, left ambil karakter dari sebelah kiri, mid pilih beberapa karakter dari tengah, upper ubah tulisan menjadi besar semua. Kalau lower itu ubah tulisan menjadi kecil semua. Proper ubah tulisan pertama menjadi kapital. Kalau if berikan pilihan percobaan seperti berhasil atau gagal. Nah, kita menggunakan rumus right. Misal nih, sistem komputer. Hasilnya di inputer. Sini Universitas Permulang itu kita mengambilnya dari Mulang. Kan kita kan dari mengambilnya 6 karakter doang, jadi Mulang. Kalau ininya 7 itu kita bisa mengambil dari komputer. Berarti sini 6. Hasil dari rumus right. Contoh penggunaan rumus left itu dari, kalau right itu dari kanan nih misalnya. Langsung dari kanan. Kalau left itu kita mengambil dari sebelah kanan. Hasilnya sistem. Ini kalau salah left itu mengambilnya dari sebelah kiri, mulai hasilnya dari sebelah kiri dulu kalau left. Kalau berarti right itu dari kanan. Nah, kalau mid itu dari tengah ya. Contoh menggunakan mid. Kita mengambil 3 dan bagi 5 jadi stem inverse. Contoh menggunakan rumus upper. Nah, di sini sistem komputer upper itu semuanya di besar semua. Klik upper, pencet teks B2-nya.
Ini contoh penggunaan lower, itu jadi huruf kecil semua ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau proper juga, tapi mulai awal katanya itu dari huruf besar semua hasilnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, IF itu ketika data berikut di Excel. Nah, ini keterangannya. Nah, buat rumus hampir. Ini contoh penggunaan IF. Aduh, sorry. Di sini bisa kolom grade. Nah, untuk menentukan nilai gunakan rumus IF ini ya. Nah, di sini ada. Saya keluar kalau status. Nah, di sini ada caranya. Oke. Sekian dari beberapa video dasar Excel. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini punya formula rumus lookup, VLOOKUP, dan VLOOKUP. Nah, punya formula dari fungsi VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, untuk sering gunakan dalam banyak kerja mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, akunting, teks, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. Nah, ini contohnya banyak. Nah, contoh data sebagian contoh berikut. Pertama, tabel master dan sampel. Lalu, punya dua tabel. Tabel pertama merupakan tabel master atau tabel acuan. Selanjutnya, tabel kedua adalah contoh penggunaan rumus bagaimana cara mengisi kolom golongan dengan acuan master data pada tabel pertama. Bukan menggunakan copy paste, melainkan menggunakan rumus formula lookup. Nah, sini ada contohnya lookup. Nah, lalu masukkan kolom ke golongan di sini. Nah, sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Contohnya, rumusnya adalah VLOOKUP sel master atau tabel kolom beberapa yang akan kita ambil. True atau false biasanya 1 atau 0. Gimana sel master datanya judulnya sama dengan tabel master tabel data sama dengan data master yang kita buat sebelumnya atau data originalnya. Kalau beberapa kita akan mengambil kolom yang beberapa dari data tersebut. Untuk memastikan data tersebut benar, biasanya menggunakan binario 0 atau false. Rumus yang menggunakan VLOOKUP ikuti formula berikut. Cara melengkapi data golongan pada kolom Yulian, Dani, Andrea, tersebut. Segmen data masternya, berikan nama terdahulu pada master data yaitu kode golongannya. Nah, siap di lookup. Nah, contohnya seperti ini. Klik 2 di sini, lalu klik false. Hasilnya jadi kolom terisi. Nah, di sini lookup. Lookup merupakan horizontal lookup di mana kita mencari data ke bawah, contohnya seperti bawah. Ambil data dari samping, nomor baris 1, nomor baris 2. Nah, sini rumus contoh lookup. Nah, hasilnya gini. Satu ayam itu berarti kita ngambil faktor dari bulan. Baik. Sini lebih banyak. Oke, sekian dari video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.